Hai, ketemu lagi Halo. di podcast Devilcast. Kali ini gue mau coba bikin podcast dari rumah aja, dan dua tamu gue ini adalah eh, mereka adalah mahasiswa Indonesia yang sedang berada di Malaysia. Kali itu Betul. kita coba bikin podcast melalui conference call. So, kita bisa berbagi cerita, mereka bisa berbagi cerita mereka. Nah, karena topik yang kita mau bahas kali ini adalah mengenai corona. Wih, yang lagi trending. Nah, Lagi rame. ya, kenapa gue berusaha pingin dapetin mereka sebagai guest gue? Alasannya adalah karena ternyata di Malaysia dan di perlakuan atau penanganan terhadap wabah corona ini berbeda dengan di Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu, kita sama-sama duluan mungkin wabahnya di Malaysia sebelum di Indonesia. Jadi kita mau coba cerita, gue mendengar dari teman-teman ini. Sebelumnya gue kenalin dulu, ada Fadil. Dil. Halo, halo semuanya. Halo. Dan Husnan yang lagi sibuk banget nih. Iya deh. Halo. Oke, Fadil dan Husnan, terima kasih udah mau menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng di sini. Oke, pertama kali gue pengen tahu situasi di Malaysia sekarang untuk penanganan corona itu seperti apa? Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ustan dulu atau? Fadil dulu mungkin. Fadil, boleh. Kalau sekarang di Malaysia penanganan coronanya diberlakukan yang namanya ini ya, MCO ya. Mungkin orang-orang lebih akrabnya sama lockdown nyebutnya. Jadi Tapi MCO itu bukan kan, lockdown kan sebenarnya? sebenarnya nggak ngerti juga sih sebenarnya perbedaannya. Sejenis apa. ya sih? Sejenis lah. Sejenis ya. Cuman kayak bahasanya aja gitu, lockdown. Cuma di sini mereka nyebutnya MCO. Oke. Yaitu Movement Control Order. Jadi itu ada beberapa arahan-arahan dari pemerintah yang mesti diikuti sama warga-warga di sini. Oke, jadi penanganannya sekarang sampai saat ini kita lagi ngobrol ini gimana situasinya sekarang di kota-kota atau di daerah-daerah di KL ya? Sepi sih, utamanya paling tidak orang-orang alhamdulillah mau mengikuti arahan dengan untuk tetap di rumah aja. Jadi banyak banget orang-orang yang maksud saya jalanan tuh sepi banget sih, nggak seperti hari-hari biasanya. Dan juga kemarin tadi baru baca ada beberapa hotel dan beberapa tempat yang dijadikan sebagai tempat karantina nantinya. Oh gitu. Ya, dan sekarang kan kita udah ditutup ya dari tanggal berapa kemarin ya, Nan ya? Dari sekitar tanggal 16 ya, kayak nggak salah ya? Iya. Dari sekitar tanggal 16 Maret. Pokoknya udah 2 minggu sebelum tanggal 31 itu kita udah 2 minggu di MCO lah. Self quarantine. Dan sekarang kan udah tanggal 7 April ya. Tanggal 7 April itu di sini ya berarti kita udah 3 minggu untuk karantinanya, lockdown lah nyebutnya gitu kan. Udah 3 mingguan lah. Oke. Dan itu nanti sampai tanggal 14. Sampai tanggal 14. Oke. Nah, yang gue dengar ya, cara penanganan atau lockdown di Malaysia dengan di Indonesia katanya berbeda ya. Katanya di sana lebih ketat. Ya, lebih ketat sih kalau di sini anaknya. Iya, jadi kalau misalkan yang gue lihat ya dari kalau berita di Indo dan menurut berita di Indo tuh masih ada aktivitas jalan. Maksudnya kalau di sini kayak misalnya dari kamar gue udah kelihatan kereta pun di stop gitu. Oke. Aktivitas transportasi umum di stop, bus gak ada yang jalan, dan terus aktivitas jual beli itu dibatasin waktunya. Jadi misalnya
di sini dibilang cuma jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Paling toleransi 30 menit lah. Jadi bener-bener di-cut. Dan kalau di Indo itu banyak universitas yang masih ngejalanin kelas online ya. Atau maksudnya kalender akademik masih jalan lah ya. Kalau di sini kita benar-benar dipotong semua kegiatan, dipospon. Oh, termasuk belajar online pun sekarang sampai saat ini, pada saat ini lagi ditunda dulu ya? Iya, betul. Ada beberapa kampus sih yang masih di sini ya. Jalan ya? Masih jalan. Oh, okay. Kayak kampus kita masih ada beberapa yang jalan. Tapi kalau kayak kampus, misalnya kita salah satu kampus itu ada yang sudah di stop dan dilanjutkannya nanti tanggal 1 Juni. Oh gitu. Iya. Oh oke. Dan katanya banyak razia di jalan-jalan di mana-mana ya? Tiap 114 km ada razia. Polisi yang jaga. Iya. Lebih ke polisi ngejaga ya? Berarti tujuannya mereka ngejaga buat apa sih? Jadi gini. Karena ada peraturan nggak sih di sini Nanya? Apa? Jadi di sini tuh dalam satu mobil nggak boleh ada lebih dari 2 orang saat ini. Oke. Okay. Jadi kecuali keperluannya emergensi ya, misalkan kayak dia sakit, gue anterin gitu, itu mungkin boleh. Tapi kalau misalkan kalau beli bahan-bahan makanan nggak boleh. Jadi misalkan aku mau sama Usnan mau pergi ke grocery berdua itu nggak boleh. Cukup aku saja yang pergi gitu. Sampai segitunya ya? Iya. Tapi menurut gue ya, saking di sini terlihat ketat ketika kemarin gue belanja grocery, itu di grocery-nya tuh kita masuk ngantri ya. Masuk ke grocery-nya ngantri. Itu terus sebelum masuk kita seperti biasa kayak dicek suhu tubuh. Ya, oke. Disuruh pakai dikasih sarung tangan plastik. Habis itu trolinya disemprot pakai disinfektan. Maksudnya sebegitu ketatnya gitu loh. Sebegitu ketatnya ya. Iya. Dan katanya dengar-dengar kemarin juga sampai tentara ikutan ya, patroli ya, supaya menjaga orang jangan keluar rumah, sampai ada berkegiatan. Kalau tentara gimana? Gue belum lihat sih. Kita berdua mungkin belum pernah lihat langsung ya. Mungkin di cyber belum ada. Cuman mungkin kalau di kota-kota yang lebih besar mungkin ada sih. Ada gitu ya. Iya, karena gue udah pernah ngeliat videonya juga, walaupun ya mungkin bisa jadi hoax atau enggak, tapi di Facebook juga mereka, di berita-berita di Malaysia juga banyak yang ngasih tahu kalau tentara juga bakal ikutan patroli untuk bantu polisi supaya rakyat Malaysia tetap di rumah aja gitu sampai nanti akhirnya bisa selesailah semua ini ya. Itu mungkin ada benarnya juga sih, karena kan kalau cyber kan belum termasuk sebetulnya kawasan merah ya, red zone ya. Nah tapi mungkin kalau di Kuala Lumpur atau di beberapa daerah-daerah lainnya mungkin iya sih, karena udah ada beberapa daerah juga yang disebut sebagai zona merah kan di sini di Malaysia. Kalau nggak salah Damansara rame deh. Iya. Rame apanya? Maksudnya jadi om gue itu tinggal di Damansara ya. Iya. Ya itu di daerah residence-nya kalau kita dibanding Cyberjaya sama Damansara, di Damansara kalau nggak salah kan lebih banyak yang udah kasusnya. Okay. Ya. Dan kabarnya di Damansara itu ada pengecekan corona COVID-19 secara drive-thru. Oh, oke. Gitu. Jadi ya misalnya kita naik mobil mau datang cuma buka kaca aja, itu kita dicek gitu. Om lu udah nyobain itu drive-thru? Om gue kebetulan udah balik ke Indonesia duluan dia sebelum gitu. lockdown. Sebelum lockdown, oke. Iya. Nah, berarti om lu kan pekerja yang bekerja di Malaysia ataupun student yang lagi belajar di Malaysia, ketika lockdown mereka sedang berada di luar Malaysia, mereka nggak bisa masuk ke Malaysia ya? Nggak bisa ya? Kecuali warga negara Malaysia nggak sih, Dil? Iya, itu pun kalau misalkan warga negara Malaysia harus di ini apa sebetulnya? Di karantina ntar. Oh, di karantina dulu. Kalau di Indonesia kita nyebutnya ODP lah, nanti jadi ODP. Iya. Teman gue juga ada yang emang kerja di Malaysia, tapi sekarang lagi di Jakarta sebelum lockdown, jadi sampai sekarang belum bisa balik nih ke Malaysia karena flight juga nggak ada, terus nggak boleh masuk kan. Iya. Tapi kalau keluar kayaknya masih bisa, Nan, ya?
Keluar masih ada 1 flight. Oh, keluar masih ada 1 flight. Diminimalisir lah dia lah. Kayak minggu lalu itu 2 minggu pertama lockdown dia masih ada sekitar 3 flight. Tapi kalau sekarang tinggal 1 atau enggak 2 juga belum tentu kemungkinan ya. Karena kalau AirAsia semua di-cut di pesawatnya. Iya, AirAsia udah nggak ada penerbangan. Udah nggak ada penerbangan ya. Keluaran masuk negara Malaysia ya. Iya. Oke. Nah, kalian berdua nih, kan kalian adalah mahasiswa semester akhir, ya di universitasnya adalah Lim Kok Wing University ya kalian ya. Iya betul. Kalian mahasiswa Fakultas Komunikasi jurusan filmmaking. Film dan TV. Iya. Film dan TV, Filmmaking. Oke. Yeah. Nah, kalian sebagai murid ya, sebagai murid yang bentar lagi harusnya lulus. Ini kan lagi ada situasi yang tidak menguntungkan nih bagi kalian. Jadi hubungan dengan universitas seperti apa? Apa sudah ada solusi untuk kalian nanti gimana supaya bisa kalian lulus atau masih ada menunggu update yang terbaru lagi? Gimana? Kalau dari government sendiri itu udah dikabarinnya kita itu akan dipastikan belajar mengajar itu dimulai pada tanggal 27 Juni. Jadi April. Jadi April. Iya, jadi kemungkinan kalau misalkan tidak terjadi extend dari MCO ini, kemungkinan besar proses belajar mengajar itu akan dilanjutkan minimal 27 April, maksimal 1 Juni. Oke. Berarti akan dimulai kembali gitu, akan dibolehin lagi datang ke kampus dan masuk kelas gitu. Kalau misalnya semua lancar ya. Iya, tapi kalau misalkan kita melihat kondisi seperti ini, kan ada kemungkinan MCO bakal diperpanjang lagi kan. Ya kita nggak tahu ya. Sampai saat ini juga dari pihak kampus belum ada konfirmasi lagi untuk selanjutnya bakal seperti apa. Jadi kita masih mengikuti arahan yang sebelumnya aja. Kalau belajar mengajar tidak ada sampai nanti tanggal 14 April. Tapi semester kalian tidak diperpanjang dong? Gimana? Enggak. Istilahnya cuman di extend sedikit ya, tapi bukan berarti kalian harus ngulang lagi gitu ya? Ya karena situasi yang begini gitu loh. Gitulah. Bukan kita gara-gara gagal nambah semester, beda ceritanya itu. Kita pinter. Kemungkinan kita bakal lulus, tetap lulus, cuman wisudanya kayaknya ya bakal diikutin sama wisuda batch selanjutnya kayaknya. Oh gitu ya, mau masuk akal sih sebenarnya ya. Tapi yang penting kalian kan udah lulus duluan kan, itu yang adalah yang paling penting, ya nggak? Iya. Bisa kerja dulu. Oke, sekarang keseharian kalian nih, apalagi kalian kan bisa dibilang kalau misalnya kalian pulang ke Indonesia kan nggak bisa balik lagi ke Malaysia, ya kan? Dan kalian sendiri punya anak-anak Indonesia juga punya itunya sendiri kan, punya perkumpulannya sendiri kan, pelajar-pelajar Indonesia di Universitas Lim Kok Wing. Nah, sekarang anak-anak, terutama anak-anak Indonesia yang di sana, mereka keseharian ngapain aja dong ya? Mereka silakan Fadil cerita dulu. Keseharian kalian nih di sana. Kalau aku ya, kalau gue sih lebih mungkin terkadang ada ya. Kalau misalkan lagi mood kerjain tugas ya kerjain tugas. Cuman kalau nggak ada ya udah nggak ngapa-ngapain. Emang nggak ngapa-ngapain? Iya, nonton film mungkin, ya kan, nonton film, nyusun skrip dan lain-lain untuk nanti tugas akhir. Nih, kalau yang lain udah nggak ada, ya mau ngapain lagi nggak ada bisa dilakuin. Kalau yang lain-lain gimana, teman-teman yang lain? Ada? Kalau gue sendiri sih. Kalau Ustaz gimana? Kalau gue sendiri, bisa dibilang apa ya? Bisa sama, cuman sebenarnya kalau gue sempat ngejalanin beberapa kelas online lah, kayak tapi bukan dari kampus. Ya dari komunitas-komunitas biasanya suka ngeluarin kelas online gitu kan. Itu acara-acara kita pakai Zoom gini juga gitu. Jadi ada interaksi begitulah, banyak orang-orang industri yang ngelakuin itu sih. Banyak ya? Banyak. Oke.
Tapi ya memang Ibn nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti ya lebih parah. Maksudnya kalian lebih restricted ya movement kalian daripada di sini ya. Emang yang keluar Iya. rumah tuh yang Satu betul-betul. sisi juga Parno sih, gitu ya kan. Oke. Apa Parno lu dong Parno kali ini. Gue mah Satu santai sisi, aja. ya maksudnya kalau mau keluar juga mau ngapain, gak ada yang buka Iya. gitu loh. Ya kan, gak ada juga yang dilihat di luar. Betul. Yang ada malah ditegur polisi. Iya. Iya, polisi ada jaga-jaga di dekat Cyberjaya, daerah Cyberjaya. Polisi banyak juga nggak Kalau Terus jaga-jaga? kan yang sering keluar. sempet kemarin di depan di apartemen gue di Garden Plaza, di pas keluar itu ada yang jaga polisi cuman malam. Oh, malam. Dia ketika setelah lewat jam 8 ya mungkin dia untuk membatasi karena kegiatan itu hanya berjalan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dia jam 8 malam ke atas tuh udah mulai ngejaga tuh. Kayak Oh iya, di jam malam ya Nan ya. jam malam. Setiap orang lewat pasti ditanyain gitu ya, mau kemana gitu. Enggak sebegitu ya sih, cuman kalau Nggak misalkan sebegitu ya? kayak tadi ketika kita membawa orang lebih dari Dua berapa orang ya? dua Lebih orang dari satu ya. lebih dari satu maksudnya dua Hmm. orang 3 orang ke atas tanpa ada kejelasan, maksudnya kayak misalkan kita mau keluar aja nih itu udah nggak boleh itu. Itu udah nggak boleh. Mesti ada di ya Nah, gitu. kalian sendiri yang ya udah 2 minggu lebih ya di sana. Kondisi anak-anak di sana gimana sih gitu? Maksudnya apakah semua pada bisa bersabar? Apakah sampai ada yang ingin pulang? Sampai ada yang maksudnya udah nggak tahan gitu? Apakah mereka bisa survive aja selama ini? Bisa Ada survive aja sih, cuman ada beberapa juga yang kayak pengen pulang. Ada justru nggak pulang kan ya? Cuman ya nggak pulang. Beberapa dari kita mungkin lebih banyak bersabar dan tawakal saja Nan ya. Betul. Saya udah nggak ada pilihan lain kan, jadi ya udah. Kalau untuk itu grocery ya, barang-barang kebutuhan hidup di sana cukup nggak untuk kalian? Maksudnya apakah sempat ada yang habis, rame juga gitu? Emang dengarkan di Malaysia juga ada beberapa tempat yang kayak gitu. Tapi di daerah kalian sendiri untuk membeli grocery kalian kesusahan nggak? So far sih enggak, so far aman sih. So far aman sih. So far aman. Semua yang dibutuhkan masih ada ya? Masih ada semua. Oh, masih ada. Untuk Ya karena bahan-bahan pokok masih lengkap lah. Cuman kadang kalau kita datang di waktu yang salah mungkin bisa habis kan ya bahan-bahannya. Iya, mesti pinter-pinter milih waktu lah. Iya, tapi terkadang nggak lama juga habis itu di restock gitu. Restock. Berarti kalian kalau belanja grocery ini sekali seminggu ngaturnya gimana? Gak tahu juga dia. Kalau bahan udah habis sih. Kalau bahan udah habis. Karena pasti kalau sering di rumah kerjaan makan mulu kan? Iya. Jadi tuh ada teorinya kalau misalkan kita masak itu lebih menghabiskan, maksudnya waktu itu tuh gak kerasa. Ya, kita masak terus kita makan lah. Iya. Gitu. Tapi lebih hemat nggak kalian sebenarnya dengan adanya restricted move ini? Duit kalian maksudnya emang pasti akan spend lebih banyak untuk belanja bahan hidupnya, tapi sebenarnya lebih hemat ya nggak sih? Lebih hemat sih. Soalnya nggak keluar makanan buat makan di luar. Iya. Karena uang nongkrong nggak ada uang nongkrong soalnya kan. Iya. Nongkrongnya di rumah. Nongkrongnya di rumah soalnya. Untuk itu ada kemudahan lain yang diberikan untuk kalian nggak? Untuk listrik kalau nggak salah diskon ya. Diskon sih. Dari 15 sampai 50%. Oh gitu. Selain listrik apa lagi? Ada lagi yang di... Katanya sih ada internet gratis Nan ya? Data seluler gak sih? Data seluler gratis gitu. Iya. Gue lupa apa diskon apa gratis gitu. Oh gitu, tapi ada dikasih kayak seperti ya diskon gitulah paling enggak ya? Iya. Sama listrik sih paling penting sih. Iya listrik sih. Yang paling penting kan kita di rumah terus lah. Iya, jadi pemakaian listrik lebih banyak dong. Iya. Iya nggak sih? Tapi makanya di diskon gini kan kita jadi lebih ya alhamdulillah gitu kan. Nah, kan
kalian nih tugas akhirnya berarti harus bikin film dong. Yoi. Iya. Jadi sekarang dengan keadaan seperti ini, plan kalian apa dong untuk tugas akhirnya gitu? Apakah udah dikasih instruksi dari dosennya di sana, apakah kalian harus melakukan ini itu dulu gitu, atau persiapannya dulu atau gimana? Paling Mungkin kita Fadil nyelesaikan dulu ya. pre-production dulu ya kalian ya. Iya betul. Matengin Jadi, dulu. Ya, Saya kata, ya. kita mungkin bikin pre-production dulu segala macam. Tapi memang kita masih belum dapat kabar apakah kita bisa maju ke fase produksi apa mah nggak bisa gitu. Karena kan kalau kita lihat, gue dapet cerita sendiri dari temen gue yang saudara di Malaysia juga. Itu dia dan di Indonesia. Dua negara ini kegiatan produksi entah itu iklan, entah itu film, entah itu project akhir itu semua udah di stop gitu. Semua di stop. Karena itu udah membahayakan, maksudnya beresiko lah gitu ya. Iya. Beresiko ya, dan mungkin kalau temen gue sendiri yang dikaji dia mendapat kemudahan sih, kayak ya nggak perlu requirement-nya diturunin gitu. Cuman itu pun masih ada perubahan perubahan requirement lagi untuk diturunin lagi gitu. Jadi tapi tetap produksi, tetap harus ada syuting. Iya. Cuman kita lihat waktu lah. Ya. Kalian udah mikirin backup dong? Kalau misalnya tidak bisa keluar rumah, kita pakai syuting di dalam rumah aja gitu, bikin sesuatu yang bisa di apartemen aja gitu. Udah kepikiran belum? Belum sih Nane. Belum. Belum sih, masih bingung juga soalnya mau ngerjain. Sih kita masih ke plan utama kan. Kemarin kita udah mau produksi yang sebenarnya nggak biasa, maksudnya lebih dari kapasitas yang biasa kita lakuin kan. Cuman dengan kondisi seperti ini, udah mikirin juga backup plan-nya, bagaimana kita syuting ini aja. Tapi dengan kondisi seperti ini lagi, kita kan harus ada plan C lagi kan. Nah, kita belum punya plan C sih sampai sekarang. Ya, Nane? Kalau mungkin gue udah diomongin sama produser gue, Nathan. Oh iya. Sama dia. Dia katanya kalau misalnya emang kalau dia sendiri ngeliatnya dia masih ragu lah untuk pakai kita mau syuting di Indo kan. Masih ragu untuk syuting di Indo karena pertumbuhan kasusnya masih ada terus tuh, masih jalan terus. Betul. Gitu. Ya kan. Dan di Indo kalau di sini benar-benar kita dibungkam gitu kan. Kalau di Indo kan masih ada yang jalan-jalan gitu kan. Iya, benar. Ya dia masih mempertimbangkan itu, dan dia udah nyusun, udah ngomong ke gue plannya ya kalau di Malaysia aja gimana gitu. Ya mudah-mudahan kalau di Malaysia resiko tidak setinggi di Indonesia lah gitu. Oh gitu ya. Nah sekarang nih kalian yang nggak bisa pulang ini, orang tua kalian gimana? Ya khawatir sih, utamanya karena aku sih khawatir sih. Khawatir? Disuruh pulang nggak? Enggak sih. Akunya juga nggak mau pulang. Maksudnya nggak mau pulang sih. Takutnya kita kan nggak tahu kan, yang muda gini kan bisa aja nggak ada simptomnya kan. Iya. Jadi ya sampai sekarang ya mikirnya cuma kayak aku sih kadang setiap hari sih ngubungin orang tua cuma buat paling tidak nanya kabar, terus bilang kalau di sini masih aman-aman aja. Yang penting ada kabar ke orang tua, ya itu udah cukup sih kalau aku. Lu Dan gimana? Beda ya sama gue Dil ya. Bokap lu gimana? Pulang. Bokap gue sih kita masih lihat kondisi. Kalau misalnya ketika nanti Kokping nyuruhnya pulangnya mulai 1 Juni. Berarti lu pulang dulu. Pulang karena Lebaran juga kan. Oh iya, kita bentar lagi mau puasa, mau Lebaran ya. Mau puasa ya. Terus kalau bokap nyokap gue kayak kok gak khawatir sama gue, santai-santai aja. Oh gitu ya? Bukan anak dibuat kan. Keluarga santai bang. Ya, nggak, tapi terkadang yang badung-badung itu kayak orang tua gitu. Aku juga kayak kadang sering marahin orang tua tuh kan, masih suka keluar-keluar untuk urusan yang gak jelas gitu. Kadang aku yang marahin malah. Ya kadang mungkin bisa jadi karena emang ya di Malaysia mungkin situasi lebih terkendali kali ya. Jadi justru nggak pulang gitu, nggak apa-apa kan. Mendingan di sana aja gitu.
Karena kalau misalnya gue pun consider kalau misalnya gue pulang, gue sempat di hari sebelum lockdown itu ditawarin untuk pulang. Tapi gue memilih untuk enggak, dan orang tua gue juga yang nggak apa, lebih baik gak pulang. Karena ketika kita pulang, kita nggak tahu nih di airport ada interaksi dengan siapa kan. Iya. Dan kita bakal kena apa atau gimana gitu kan dengan COVID-19 ini. Iya. Terus ketika kita pulang ke rumah, seremnya kan kalau COVID-19 ini kan baru kelihatan simptomnya 14 hari ya. Maksudnya kelihatan bener-bener, Emang wah gini. ada atau enggaknya gitu ya. Iya, ada atau Terjangkit enggaknya atau gitu tidaknya. Iya, gitu kan. Kalau kita sampai rumah, ternyata kita ada, itu satu rumah bisa ketularan gitu kan. Nah Kan itu bisa sebenarnya nyebarin yang ke tempat lain ya. nyebarin ke tempat lain. Yang gue serbin sebenarnya itu sih. Iya sih. Ya karena juga ya di Malaysia, di Indonesia, apalagi di Indonesia sekarang lagi pertumbuhan itunya kasusnya. Pada saat ini kita bikin podcast juga lagi naik juga sih gitu kan, kasusnya bertambah banyak juga gitu. Dan kita belum dekat ke itunya ya, dapetin obatnya gitu atau solution untuk vaksinnya untuk nyembuhin corona ini. Oke, gimana? Di Malaysia kemarin ya, beberapa hari yang lalu itu angka yang sehat tuh lebih tinggi loh daripada angka yang terjangkit lagi. Iya berarti apa namanya di Malaysia mungkin sudah mulai the curve-nya udah mulai flatten berarti bisa jadi kan? Iya. Sepertinya iya sih, tapi bisa juga gara-gara mungkin sama kayak di Indonesia ya. Indonesia itu kan banyak juga ya yang kayak belum dites gitu kan. Oh, yang kedetek belum banyak ya? Iya, takutnya itu karena jumlah alat tes juga kurang, takutnya juga banyak yang nggak bisa dites kan. Iya. Dan nanti ketika alat tes itu udah mulai banyak lagi, aku percaya banget sih kasus tuh bakal naik tajam sih. Oh, bakal naik lagi. Iya. Okay. Kalau menurut gua itu penurunannya mungkin setelah Lebaran ya. Kalau gitu ya. Ya nggak sih, kalau ngelihat dari situasi ya, karena masih ada aja orang yang... Ya kalau kita misalnya ngambil hitung-hitungannya di Cina mungkin ya kan mereka mulai dari Januari, sekarang di bulan April sudah mulai menurun gitu ya. Mungkin ya kalau kita misalnya di Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia baru di bulan Maret ya berarti April, Mei, Juni, ya kan? Iya. Oke, Fadil dan Husnan, terima kasih udah bisa nyempetin waktunya untuk ngobrol bareng. Siap. Doa kami dari sini tetap mengiringi kalian berdua, semoga bisa survive di sana, semua bisa bersabar. Semua mudah-mudahan semua keadaan jadi baik-baik aja setelah ini. Amin. Stay safe juga buat Mr. Riko. Iya, di sini kita kita mencoba tetap berkarya walaupun kita lakukan dari rumah, ya kan? Iya, yang penting kita tetap memberikan ya tujuan Devil lah selalu akan memberikan inspirasi dan edukasi dimanapun dan bagaimanapun caranya, apakah melalui conference call, melalui ya podcast ketemu langsung atau mungkin apapun gitu caranya. Oke. Sukses Fadil. Siap. Dan Husnan, nanti kita ngobrol bareng lagi. Semoga semua sana cepat, kita semua termasuk di sini juga semuanya bisa jadi baik-baik aja dan kita bisa beraktivitas kembali. Kalian bisa lulus dengan tidak terlalu mundur. Iya, betul. Amin. Oke, terima kasih guys. Kita ketemu lagi di episode Devilcast yang lainnya. Bye. Bye.